warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Nah, pembelajaran kali ini Ibu menggunakan pembelajaran online karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kehadiran anak-anak terhadap pembelajaran Ibu kali ini, Ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, nanti anak-anak bisa mengumpulkan tugas tersebut di Google Classroom sebagai bukti kehadiran anak-anak mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya berapa banyak barang yang telah digunakan dalam setiap harinya. Tentunya, barang yang digunakan dalam setiap harinya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Hal ini ditentukan oleh faktor ruang yang menentukan tindakan seseorang dalam melakukan konsumsi. Dan juga masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan lebih banyak menggunakan barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Hal ini karena dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari masyarakat pedesaan dan juga ruang lingkup yang banyak dikelilingi oleh pasar-pasar modern dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang memiliki pendapatan lebih rendah dari masyarakat perkotaan. Nah, barang dan jasa ini dihasilkan oleh manusia dan hanya disediakan, sebagian kecil disediakan oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa atau yang disebut dengan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini telah kita pelajari di kelas 7, yaitu tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini menjadikan alasan adanya perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan 4 macam pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat laporan hasil diskusi terkait peran pelaku ekonomi dalamnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Dan yang kedua yaitu pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga kita akan membahas macam-macam pelaku ekonomi. Nah, kita masuk ke materi kita. Ibu akan menampilkan sebuah gambar berupa peta persebaran tambang. Dapat dilihat di peta bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, persebaran sumber daya alam ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia di lingkungan sekitarnya. Ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang mengakibatkan munculnya permintaan beberapa produk Indonesia dan juga penawaran negara lain atas produk Indonesia. Nah, permintaan dan penawaran ini mengakibatkan aktivitas perdagangan. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Satu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lainnya dapat dikenal sebagai penghasil perkebunan ataupun hal ini karena perbedaan letak geografis. Perbedaan potensi inilah yang mengakibatkan adanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan juga teknologi. Nah, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Contohnya, wilayah Lampung yang memproduksi kopi dan Jawa Barat yang memproduksi beras.
Hal ini karena wilayah Lampung lebih murah dan efisien dalam memproduksi kopi daripada beras. Nah, kedua wilayah ini dengan potensinya yang berbeda-beda dapat saling bertukar barang dan jasa yang disebut perdagangan. Untuk melakukan aktivitas perdagangan ini tentunya memerlukan peran pelaku ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pelaku ekonomi, Ibu akan memberikan contoh kegiatan ekonomi. Tentunya anak-anak sering melakukan kegiatan ekonomi ya. Contohnya ketika anak-anak pergi ke kantin, tentunya anak-anak telah melakukan kegiatan ekonomi seperti membeli barang dan makanan yang dijual oleh penjual kantin. Nah, penjual kantin ini menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti makanan yang disebut sebagai produsen. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan juga produksi. Nah, untuk itu, apa sih pelaku ekonomi itu? Nah, pelaku ekonomi itu merupakan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir rumah tangga luar negeri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa pelaku ekonomi itu ada rumah tangga keluarga atau konsumsi, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi ini memiliki perannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi seperti menggunakan barang dan jasa disebut sebagai rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Nah, pihak yang menyediakan barang dan jasa atau yang menghasilkan barang dan jasa itu disebut sebagai rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, selain rumah tangga keluarga dan juga rumah tangga produsen, terdapat lembaga yang mengontrol jalannya perekonomian, yaitu rumah tangga pemerintah. Dan hasil produksi ini sebagian disalurkan ke masyarakat dalam negeri dan juga sebagian disalurkan ke masyarakat luar negeri. Hal ini menyebabkan adanya arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain itu, selain kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, juga dilakukan arus barang meminta membeli barang dari luar negeri yang disebut impor. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok dan kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama membahas peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Yang kedua membahas peran pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan, dan kelompok ketiga membahas peran rumah tangga pemerintah, dan yang keempat membahas peran rumah tangga luar negeri. Nah, tugas ini dapat dikerjakan di rumah bersama dengan kelompoknya, dan nanti setelah selesai dapat dikumpulkan melalui Google Classroom, dan nanti Ibu akan cek satu-satu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi mengakibatkan adanya permintaan, penawaran, dan juga teknologi, sehingga mengakibatkan aktivitas perdagangan. Nah, untuk menjalankan aktivitas perdagangan ini tentu
memerlukan peran pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu apa saja? Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah serta rumah tangga luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi ini memiliki fungsinya masing-masing dan berbeda tentunya. Nah, untuk mengukur pencapaian kompetensi terkait pembelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan di Google Classroom tadi sebagai bukti kehadiran. Nah, pertanyaannya dapat dilihat di Google Classroom atau di slide berikut ini. Setelah mempelajari keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, apa sih yang dapat anak-anak ambil? Nah, tentunya kita bisa memahami potensi masing-masing daerah, bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini menyebabkan adanya interaksi antar ruang sehingga setiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Hal ini menyebabkan aktivitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar ketika ada peran pelaku ekonomi. Nah, peran pelaku ekonomi itu nanti anak-anak akan membahasnya di tugas yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.